Iya, iya, iya. Ayo. Oh ya, sudah jam 8 ini sudah ada 25 partisipan dengan panelis. Ayo, nanti juga tanya kok, tenang aja. Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali berjumpa dengan Vicom Lontara edisi 36 dengan tema membuat desain grafis dengan PowerPoint. Sebelumnya kami dari tim Lontara mengucapkan selamat Idul Adha bagi yang merayakan. Semoga kedepannya kita tetap diberi kesehatan dan kesempatan sehingga tetap kita bisa menjalankan Vicom ini untuk generasi dan kemajuan pendidikan yang akan datang. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber keren kita, yaitu Bapak Rasbin Rashid. Beliau adalah salah satu dari digital marketer dan produk kreator. Adapun kurikulum vitae beliau, beliau tinggal di Mamuju, Sulawesi Barat, lahir di Makassar 23 Juli 1998. Beliau termasuk kaum milenial. Kemudian pendidikan beliau adalah Strata 1 Manajemen, pendidikan Frontliner, pendidikan Marketing. Kemudian skill bahasa yang dikuasai, bahasa Indonesia, bahasa Arab pasif, Inggris pasif. Pengalaman profesionalnya administrasi di PT Tusa Mandiri, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, marketing di Bank BRI cabang Mamuju. Kemudian produk kreator beliau adalah yang pertama adalah Power Slide. Kemudian software skillnya PowerPoint, Word, dan Excel. Kemudian skillnya adalah speaking, copywriting, marketing, web design, dan slide design. Kita ketahui bersama bahwa selama ini yang kita kenal PowerPoint itu hanyalah sebagai persentase. Nah, ternyata pada kesempatan ini kita akan bahas tuntas apa yang ada dalam PowerPoint yang tersembunyi. Yang diantaranya bisa dijadikan desain grafis karya yang bisa kita jual sebagai jasa. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Rasbin Rashid, untuk memulai presentasinya. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya saya munculkan ya? Atau bisa dimunculkan, Pak. Bisa di kamar ya. Oke, teman-teman sekalian. Jadi tadi posisinya ini kalau sebut bukan 98 tapi 88. Bisa dibuat sama istri kan mau 29. Ya, jadi mungkin ada bahan sih tadi ya. Itu ya. Muncul dulu ya. Sudah. Jadi
Yang pertama slide ini adalah mungkin istilah sendiri yang saya buat untuk menggambarkan bagaimana cara membuat desain menggunakan strategi PowerPoint. Jadi tidak ada aplikasi lain yang diperbantukan, disandingkan saya menggunakan strategi PowerPoint pun dengan desain presentasi ini menggunakan PowerPoint 100%. Teman-teman sekalian, kenapa akan timbul pertanyaan jika yang pertama kali mengenal desain dengan menggunakan PowerPoint? Kenapa harus digunakan? Sedangkan kita ketahui bahwa Corel mungkin beberapa sekalian, kemarin kita selalu mendapat desain grafis, pasti selalu yang terkenal, bukan Corel, Photoshop. Kalau seperti itu, kalau bukan Corel, apalagi pakai kata-kata kan yang selama ini kita kenal selalu menggunakan aplikasi lain yaitu Corel. Mengapa PowerPoint yang menjadi salah satu pilihan kita untuk membuat desain grafis? Saya menyimpulkan ada 4 alasan saya sendiri kenapa saya menggunakan PowerPoint sebagai sebuah alat desain. Selama ini kita kenal barangkali sekalian PowerPoint itu digunakan hanya bukan hanya untuk alat presentasi. Ternyata pengembangannya ini sudah menggunakan sebagai sebuah alat desain. Aplikasinya ringan. Yang pertama alasan adalah aplikasi ringan. Kita sepakat barangkali sekalian bahwa PowerPoint ringan sebenarnya karena dia juga dengan Office yang hampir sebagian besar dari laptop dengan komputer pada hari ini itu menggunakan Microsoft Office yang di dalamnya ada PowerPoint. Tulisnya mudah diaplikasikan, karena ini sudah menjadi sering kita gunakan, menjadi sering kita pakai, dan secara tidak sadar sudah sering kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari dengan Word, Excel dengan PowerPoint itu sendiri. Itu digunakan. Alasan yang ketiga, mengapa PowerPoint digunakan pada sebuah desain. Jadi cocok untuk desain-desain usaha. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang selama ini mengatakan desain itu alasan yang digunakan oleh Corel, aplikasi Corel, Photoshop, PPT, dan lain-lain, sekarang tidak bisa digunakan menggunakan PowerPoint. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering melihat desain-desain di Facebook, jualan-jualan iklan-iklan, atau di media sosial lain, Instagram bahkan, itu sudah sebagian besar menggunakan PowerPoint, bukan lagi aplikasi yang selama ini selalu didominasi oleh Corel, Photoshop, dan aplikasi yang lain. Sekarang PowerPoint sudah ada di depannya di media sosial. Dan terakhir, aplikasinya familiar. Mungkin sangat jelas sekalian, karena aplikasinya ini familiar karena kita mungkin sudah bertahun-tahun barangkali sering mengadakan seminar, pelatihan, presentasi di depan murid-murid siswa. Ini sudah sangat familiar dan tidak mungkin kita lebih tahu lah tentang aplikasi PowerPoint dibanding saya mungkin Bapak Ibu lebih pengalaman mungkin untuk presentasi. Selanjutnya mungkin timbul pertanyaan Bapak Ibu sekalian, desain apa saja yang bisa dibuat dengan PowerPoint? Kita ketahui kembali lagi PowerPoint yang tidak terdahulu dan aktif hanya bisa digunakan dengan sebagai alat presentasi. Kita akan timbul pertanyaan apa saja kalau memang digunakan sebagai desain PowerPoint, apa saja yang bisa digunakan? Bedanya spanduk bisa digunakan untuk membuat spanduk acara kegiatan sekolah, flyer, kotas, kegiatan catatan atau kata-kata bijak bisa, logo, bahkan logo, beberapa logo yang saya sudah buat itu saya menggunakan PowerPoint. Desain kemasan, beberapa saya sudah buat, desain ucapan ini
Idul Adha atau hari-hari besar nasional pertama ya hampir semua hampir semua yang bisa dikerjakan oleh aplikasi Corel dan Photoshop dan kawan-kawannya itu sudah dikerjakan PowerPoint. Timbul pertanyaan barangkali, apakah hasil desain dari PowerPoint itu dapat dicetak? Halo, jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Timbul pertanyaan, apakah hasil desain dengan PowerPoint dapat dicetak? Jawabannya adalah sangat bisa dicetak, karena saya sudah beberapa kali mencetak, mulai dari desain spanduk, desain kemasan botol, stiker, dan desain-desain yang lain. Walaupun ukurannya saya belum pernah mencoba sampai di atas 5 meter lah. Tapi untuk 5 meter ke bawah sudah sering gunakan untuk buat spanduk, baliho dan lain-lain. Untuk kemasan juga ada stiker, desain-desain kemasan produk, apalagi untuk desain-desain media sosial lain seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Oke, lanjut. Jadi ini kata kuncinya. PowerPoint itu bukan hanya digunakan untuk presentasi. Yang saya rambut sendiri mungkin waktu itu sekarang ada tambah juga dan tahu. Tapi selama ini yang saya tahu ada 7 kurang lebih yang untuk misalnya PowerPoint bisa dimaksimalkan. Itu pertama untuk desain, yang hari ini dijelaskan. Yang kedua untuk membuat vektor seperti ini, untuk manusia, tanaman, bangunan, rumah dan lain-lain. Ini adalah vektor, logo, bisa juga. PowerPoint animasi yang selama ini kita lihat video-video ucapan selamat Idul Fitri atau yang lain, itu rata-rata saya sudah menggunakan PowerPoint video. Ini mungkin beberapa video saya mungkin ada 80% video yang saya kerja selama ini saya menggunakan PowerPoint untuk mengeditnya. Walaupun tidak secanggih, tidak sekali kan tidak sama kualitasnya dengan hasil aplikasi video. Karena PowerPoint memang adalah alat presentasi yang dimaksimalkan fungsinya sebagai alat pengedit video. PowerPoint aplikasi, Bapak-Ibu sekalian, yang mungkin ini hal baru dapat ilmunya, bahwa PowerPoint bisa digunakan untuk membuat aplikasi yang akan digunakan dan bahkan ditetapkan di Play Store. Kemarin itu sudah dapat pelajaran, hanya saya belum bisa menginfokan, ini kita masuk kita aplikasi ini sudah bisa. Jadi kemarin agak kaget kenapa di PowerPoint web, ini PowerPoint yang bisa digunakan menjadi membuat web. Yang terakhir PowerPoint Dictionary atau kamus. PowerPoint itu ternyata di dalamnya ada kamus seperti Google Translate yang dimaksimalkan. Bapak-Ibu sekalian, dalam ini PowerPoint itu selama ini kita hanya lihat proses, ternyata di dalamnya ada bisa buat kamus, bahkan untuk menerjemahkan sebagian besar hampir semua bahasa di hampir semua bahasa di dunia bisa diterjemahkan dengan kamus PowerPoint. Oke, mungkin ini gambaran besar saya tentang PowerPoint. Tapi kita akan lebih banyak diskusi saya untuk PowerPoint design. Ini untuk PowerPoint design. Saya mungkin akan contohkan barangkali. Saya akan contohkan di sini saya menunjukkan sebuah situs bahwa sekalian Bapak bisa lebih
dapat sekalian gunakan sebagai referensi untuk membuat presentasi sebuah desain yang digunakan untuk di desain saya sambil bikin biasanya. Pun banyak. Kalau dapat kemarin dari 13 itu sekarang bisa diakses. Tapi yang saya sering gunakan itu adalah hal PPT. Ini jelas ya, PPT di sini mungkin hampir sama dengan Flipgo atau PowerPoint School atau yang lainnya. Dua situs untuk mengakses PowerPoint template atau template. Ini. Di sini kalau sekalian, ini situs itu bentuknya sangat mudah. Untuk yang disalurkan kita menggunakan, kita membuat flyer lah kegiatan ini. Bisa kita akan menggunakan tim host bisa memilih silakan atau dengan tema apa. Tadi host ada masukkan tema apa buat sebuah desain. Ini tinggal kita download. Downloadnya mudah, kalau sekalian kita tinggal cari linknya. Ini hanya untuk isi di dalam. Ini ada. Ini yang udah. Ini klik masih terdownload. Tapi mungkin link lain yang harus ribet di info kiri kanan. Ini sekali klik langsung kita di download. Harus kelihatan gambarnya ya. Benar. Nanti tahu Jawa Studio. Iya pas Jawa Studio itu untuk ada pembelokan dulu. Misalnya masih hitam Pak. Mungkin. Tidak dibilang, dosen beda podcast. Nanti saya kasih tahu Mela, saya kasih tahu dong, setel. Kelihatan sudah masih. Masih hitam, ada tulisannya masih starting to share content. Kita tunggu aja. Oke. Ya. Betul. Belum. Kalau di saya mah belum. Udah sekarang free social media presentation. Ya. Ini ibu sekalian. Iya, sebenarnya masih bisa bayar, majunya. Kita akan Saya pikir tadi soalnya bayar ya, mungkin apa gitu. Nggak pilih di sini, ini kan karena jelasnya saya menggunakan bahan-bahan yang praktis lah. Nanti mungkin kita setelah ini bisa diskusi di mana. Inilah, mungkin ukuran standar. Standar apa namanya? PowerPoint. Standar presentasi. Ini kita bisa ubah tadi dulu sekalian. Ubah ukurannya, mungkin Bapak Ibu sekarang sudah tahu. Ukurannya kita buat desain. Ini saya menggunakan PowerPoint 2013. Itu 2010 dengan 2007 itu beda kan. Ya, dia pun berada di backup. Kalau 2007 di kanan. Backup. Ini karena 2013, 19 dengan
16 jalannya itu sama, desain, size dengan custom size. Ini merubah ukuran, begitu pun kita merubah ukuran spanduk, media sosial, flyer dan lain-lain. Di sini kata kuncinya untuk ukuran. Oke, jadi ukurannya saya biasanya menggunakan persegi 4 kotak itu ukuran 20 kali 20. Ini umum. Di dalam laptop Bapak sekalian biasanya mungkin menggunakan sentimeter atau inci. Kita melihat angkanya, bukan melihat satuannya. Kita klik OK. Pilih insert it. Nah, dia akan berubah menjadi 4. Oke, ini kita ubah. Ini karena kecil. Ini contohnya mungkin kita akan ubah menjadi pertemuan ini. Pertemuan antara edisi ya, antara edisi 36. Ini kita bisa selesai. Ini dulu antara edisi 36. Ini kita perbesar di Bapak sekalian. Ini karena yang sama saja. Di home, di sini ada huruf A besar, A kecil ini untuk memperkecil huruf. Misalnya barangkali kita selalu memilih font. Ini. Nah, kita misalnya di sini memperkecil dengan lalu kita pilih di huruf kapital, mengubah bentuk dengan mengubah font. Ini mungkin kita lihat sama. Misalkan dan memang rata-rata digunakan untuk judul, untuk font judul ataupun bal antara di 6. Nah, lalu biasanya ada namanya subjudul, subtext dalam sebuah dosen. Nanti kan mungkin menggunakan ya hanya nama besarnya, memasukkan besar. Mungkin saya sudah terbiasa memasukkan besar di WordPad. Dalam desain PowerPoint ada 2 macam, ada 3 lah. 2 macam yang sering digunakan untuk memasukkan font dengan WordPad dengan text box. Gunanya untuk memasukkan teks ditujukan pada sebuah media desain. Ini di sini hapus. Kan saya berkreasi dengan di sini ini gambar kali set.
Dan sebagainya mungkin untuk waktu. Jadi seperti inilah contohnya untuk kita kewenangan kita diskusi nanti. Ya mungkin menjadi kata kunci Bapak sekalian untuk sebagai dosen yang selama ini mungkin teman-teman lupa adalah dalam sebuah satu desain begini Bapak sekalian itu usahakan tidak menggunakan lebih dari 3 font dalam sebuah desain. Kalau ini sudah jenis font, ini sudah jenis font dan diusahakan, ini sudah color font, ini sudah Calibri ya sudah. Jadi tulisan-tulisan teks setelahnya itu menggunakan seperti itu 3, jadi maksimal 3 font yang digunakan. Ini para tulisan kita sampai 3. Oke, bikin kebiasaan saya memakai 3 jenis font. Ya, sekarang seperti itu. Untuk kampanye biasanya kemudian maksudnya kasih teman-teman masing-masing itu beda dalam memilih warna, corak warna dan lain-lain. Ini mungkin ada pelajaran khusus untuk pemilihan warna. Biasanya ada tanya sih materinya, tapi untuk ini kita standar dulu. Ini nanti asetnya untuk bapak sekalian yang bertanya bagaimana cara menyimpannya atau bagaimana cara menampilkannya nanti di media sosial. Kita biasanya pilih file. Di sini ada ekspor yang menentukan itu. Di sini ekspor bisa ekspor desain dengan ekspor video. Bapak ibu sekalian ini membuat video di ekspor. Kita pilih change file video. Bapak ibu sekalian PDF, membuat PDF bisa. Untuk transport jadi kita pilih. Kita kata kunci TNG dengan titik. Saya menyarankan menggunakan TNG. Kenapa TNG? Itu kemarin juga bertanya pada kelas offset saya. Karena TNG jika diubah atau di transfer ke beberapa media atau file itu ukuran resolusinya atau kualitasnya itu berkurang sedikit dibanding dengan titik. Jadi salah satu walaupun beberapa orang seperti fotografer itu lebih detail karena kualitasnya lebih tinggi dibanding TNG. Tapi dia dipindahkan ke beberapa media sosial sudah dipindahkan WhatsApp ke Telegram kualitas TNG itu stabil dibanding dengan teks. Itu alasan saya kenapa kita memilih menggunakan format TNG dibanding teks. Kan biasa mungkin kejadian kenapa ini berubah sekali kualitasnya, padahal kalau baru 1 kali transfer, 2 kali transfer diubah ke media sosial lainnya. Ini mungkin adalah format tiket. Ini klik 2 kali, kita bisa simpan, teman-teman bisa simpan di ya seperti teman sekalian di sini file slide semua disimpan, semua dijadikan TNG, semua di slide di presentasinya. Atau hanya satu karena ini hanya satu ya seperti bapak sekalian kita kembali banyak diskusi karena ini materinya sampai yang saya buat sampai 15 sampai 30 hari ada yang 40 hari ini dibuat waktunya durasinya 2 jam bahkan 1 jam barangkali bisa dijawab. Jadi kita sering mau materi yang lain. Jadi mungkin kita kebanyakan diskusi saja supaya kita lebih materi lebih berkembang. Kembalikan Pak Host, terima kasih atas diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya
silakan raise hand. Nanti mic-nya akan dibukakan. Sambil menunggu yang raise hand, kita bacakan dulu yang ada di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Bapak Risat Mahathir. Pertanyaannya, apakah bisa di semua jenis MS Office, PowerPoint, atau ada versi tertentu saja yang bisa dipakai untuk desain? Kalau ada, versi berapakah itu, Pak? Ini harus jawab ya? Ya, silakan, Pak. Sebenarnya semua Office dari 2007, 2010, 2013, 16, dan 2005 itu semua bisa dimaksimalkan untuk membuat desain grafis. Hanya untuk beberapa desain atau teknik desain itu lebih maksimal menggunakan 2017 ke atas. Jadi 2010 dengan 2007 itu tidak bisa ada grafis apa-apa. Mungkin ibu bapak sekalian bisa kenal namanya Mediaset, menggabungkan, memperkatakan, mencampur konsep dari beberapa desain. Itu mungkin 2007 dengan 2010 tidak ada fitur atau menunya. Walaupun 2010 bisa diadakan, tapi tidak sarankan. Jadi bapak sekalian langsung install 2013 ke atas ya. Jadi yang disarankan 2017 ke atas, Pak, ya? 2013. 2013. Cuma 2013. Dan bila akhirnya lebih bagus lah sampai 2019. Ini Pak, ada juga yang minta link materinya nanti kalau bisa di-share di grup. Di secret saja ya untuk memang yang secret di sini ya. Ya bisa Pak, langsung dibagikan di kolom chat. Yang raise hand bisa ya, bertanya, silakan. Ini ada Saleh Laberia. Oke, sudah tidak. Oke, silakan Pak Saleh. Terima kasih Pak. Pak yang saya tanyakan Pak yang tadi cara simpan itu Pak. Kalau yang di bawah punya tadi kan ada itu Pak. Kalau di saya punya ini kan Office 2010 Pak. Oke, menu itu sih ada Pak. Oh begitu ya. Untuk 2000 kita lagi ya. Jadi 2007 dengan 2010 itu yang itu ya. Iya Pak. Itu kita pakai kita pakai save as baru nanti di kolom, biasanya di kolom di kolom itu ya, ada ya, jelas ya. Di sini kan ada pilihannya cari PNG. Oke, jelas ya. Jadi kita masuk save as, mungkin kalau di keyboard F12, di sini save as, kita masuk ke tempat simpan, baru akan save as. File namanya kan terserah dari save as tipe sih cari dari format PNG, baru save akan membentuk sebuah desain. Itu di 2010 itu dengan 2010 itu saya sarankan nanti lah Pak, karena 2007 dengan sudah pindah generasi all kayaknya kita perbarui lah semua dari 2012. Kan ada lagi? Oke, Pak Khairil. Halo Pak Khairil. Ini ada lagi yang raise hand atas nama Ideal Subakti, Pak Khairil.
Oke, Pak Ideal, Bapak atau Ibu Ideal Subakti. Halo, selamat malam. Bapak atau Ibu Ideal Subakti, silakan bertanya langsung dengan Bapak narasumber. Ini ada juga yang ini Ibu Lili. Ya, Pak Ideal, silakan Pak. Saya sudah aktifkan, jangan dimatikan lagi Pak. Oke, silakan Pak Ideal. Halo Pak Rasid. Halo Pak Rasid. Iya, silakan Pak. Ya, ini kan kata-katanya yang untuk yang terbaru pakai atas kan papanya bisa pakai menampilkan yang 3 dimensi ya kalau untuk presentasi. 36. Dijelaskan Pak. Putus Pak. Ulang. Untuk PowerPoint yang baru katanya bisa pakai presentasi 3 dimensi Pak. Kan Pak dijelaskan bukan Pak? Mungkin saya belum dapat jelaskan karena nanti mungkin saya share caranya. Hanya karena saya 2013 ini karena yang bisa menggunakan 3D efek 3D itu jadi 365 Office 365. Tapi biasanya kalau Bapak nanti menggunakan 365 atau 2019 untuk desain grafis kita selalu akan main di home, insert, desain dengan format, ada nanti format barangkali kalau mungkin kita membeli item dalam desain. Jadi ini akan terus berulang Bapak sekalian. Di home, insert, design. Nah, untuk transisi animation, level itu ada PowerPoint, masih nanti ada materi PowerPoint animasi, membuat animasi di PowerPoint. Tadi Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian bisa jadi di home karena 3D-nya apa namanya berbagai macam cara sih 365 tergantung dari kondisinya sebenarnya. Tapi Ibu Bapak sekalian bisa bisa nanti dari di home dengan didesain. Nah, ini yang masuk desain PowerPoint. Karena ini yang saya gunakan 2013 dengan standar. Saya bisa tidak membingungkan karena 2016 sampai 365 itu ini ada sudah banyak titik-titik. Oke Pak, terima kasih. Ini masih ada yang raise hand, Bapak Lagu Joni. Dibuka mic-nya Pak Rahman. Siapa namanya Pak? Lalu Joni Hartawan. Lalu Joni Hartawan. Di saya yang muncul Ibu Lilik ini. Ibu Lilik juga tadi raise hand. Oke, kita ke Bu Lilik dulu Pak ya. Nanti saya cari. Oke. Selamat malam Bu Lilik. Halo. Halo Bu Lilik. Halo Bu Lilik. Oke. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Pak siapa tadi Pak Heril? Pak Lalu Joni Hartawan. Pak Lalu. Tapi dia sudah tidak present lagi. Oh, sudah tidak sesuai. Iya, tidak kelihatan di. Ini ada juga Mahliana Rahman, Ibu Mahliana Rahman. Ibu Mahliana. Itu Tehumi kayaknya itu. Tehumi itu. Ini ada Muhammad Dafa. Ada Bapak Muhammad Dafa. Bapak Muhammad Dafa. Bapak Muhammad Dafa. Muhammad Dafa. Oh ya. Unmute. Oke, silakan Pak Muhammad Dafa. Halo. Pak Muhammad Dafa. Tidak. Ke Ibu Evi Aristina. Ini saya lihat resen juga Pak. Oke, sudah aktif mic-nya Pak.
Silakan Ibu Evi. Ibu Evi, suaranya kurang jelas, Bu. Ya, sudah. Silakan, Bu. Mau tanya, apakah dalam proses PowerPoint ini apakah kita mau mengedit atau kita mengedit, apakah sama dengan kita mengedit hanya di Microsoft Word biasa, atau ini yang tadi Bapak menjelaskan hanya melatih biasa gitu ya Pak, itu apakah kita bisa copy paste langsung dari file yang pernah kita gimana kita. Silakan dijawab Pak Rasdi. Suaranya tak terlalu jelas dari samping. Bisa diulangi pertanyaannya, Ibu Evi. Secara singkat saja Pak Rasdi. Ya. Dalam penulisan di PPT ini, di Microsoft PowerPoint ini, apakah sama halnya kita menulis seperti di Microsoft Word biasa? Dan apakah pengoperasiannya juga nanti kita bisa copy paste dari file lainnya? Gitu Pak. Terima kasih. Sejauh ya. Jadi untuk PowerPoint sendiri sebenarnya itu saya bilang tadi, dia sangat familiar. Kenapa? Karena fitur-fitur yang selama ini kita gunakan di Word, itu sama, hampir sama dan mirip. Jadi sama untuk jika copy paste di Word, sama, tindakan, save dan lain-lain itu hampir semuanya sama dengan Word ataupun Excel. Jadi tidak ada bedanya. Jadi untuk sekalian yang mungkin menguasai Word, PowerPoint itu sudah agak ringan lah karena fitur-fiturnya bagian besar pun mirip sama dengan Word, Excel. Karena kan satu kesatuan untuk Office. Untuk sekalian, saya ingin menjelaskan sedikit. Mungkin ini barangkali bermanfaat. Yang selama ini jika kita tanda tangan, itu sekarang biasanya kalau kita ingin tanda tangan masukkan tanda tangan pada komputer, kayak Word atau Excel atau PDF, biasa kita scan. Sebenarnya itu ada fitur yang kita maksimalkan untuk membuat tanda tangan di PowerPoint atau di Word. Ini kita masuk di insert, ya. Kita masuk di set. Ini saya gunakan, sudah saya gunakan, saya tidak pernah pakai menggunakan scan. Nah ini sudah sangat bagus. Kita pakai pilih set, kita pilih lines, kita pilih freeform, namanya freeform. Oke, lalu kita masukkan insert. Ini di luar ada, di luar sama dengan di luar ada di PowerPoint, jadi ini sama di luar seperti itu juga. Bentuknya insert set dengan freeform. Oke, ya, kita bisa menggunakan menjadikan tanda tangan. Jadi kita tanda tangan snap ya. Mungkin tanda tangannya ini nggak tahu saya ini sudah menjadi tanda tangan. Nah ini bagusnya ini karena ini bisa menjadi kita ubah bentuk warna hitam atau warna merah, dan memperbesar ukuran garisnya, ataupun ukurannya bisa kita berbesar. Karena ini fleksibel. Beda kalau dengan scan. Oke, jadi mungkin selama ini kita selalu gunakan scan untuk dikatakan iya juga akan bisa disimpan menjadi aset kita tanda tangan. Jadi jika ingin menggunakan tanda tangan atau tanda tangan pimpinan ini tidak bisa diambil dalam bentuk PNG. Jadi ini kita klik tanda tangan tadi ini, kita klik kanan, kita pilih add picture. Ini akan menjadi sebuah foto tanda tangan
yang lebih jelas terang dibanding kita menggunakan scan. Ini tinggal kita masukkan selesai. Jadi kalau mau masukkan tanda tangannya sudah di-save tadi, jadi kita save di desktop lah. Masukkan saja, masukkan bisa, picture, masukkan desktop ini. Ini karena ini karena foto kayak yang tadi. Inilah fotonya. Ini sudah sama dengan yang SMP tadi. Kalau ini kan tadi di pengaturan ada seperti template. Oke, seperti bapak sekalian. Apa namanya, tidak merepotkan, tidak repot lagi untuk membuat tanda tangan dan kita ada scan, tapi dengan menggunakan langsung di Word atau di Word sudah bisa. Oke. Barangkali bos. Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat atau present untuk langsung berinteraksi dengan narasumber. Pak Heri, Iya. ada di Q&A ini pertanyaannya Bu Lilik ada di situ Pak di Q&A. Q&A. Ya, saya lebih ini ada pertanyaan dari Bu Harum. Apakah pembuatan di PPT semua atau ada gabungan dengan aplikasi lain? Dan saya tadi di awal saya jelaskan 100% PowerPoint. Oh, 100% PowerPoint Pak ya? Kecuali kalau untuk animasi. Di luar. Jadi ini murni 100% PowerPoint ya, kecuali kalau animasi atau aplikasi pihak ketiga. Iya, untuk sound-nya biasa saya ambil sound dari luar. Iya. Ini dari Bu Lili, teknis tidak terlalu susah, tapi bagaimana cara memperbaiki kualitas sisi keindahan artistiknya di PowerPoint Pak? Sebenarnya desain itu sebenarnya dia seperti kita mungkin di bawah saya di pengalaman dalam proses belajar mungkin awal-awal kita pegang fokus kita masih kaku lah, masih mungkin warna yang kurang jelas dan tidak matching, yang tidak bagus ataupun desain setnya yang kurang pas. Tapi nanti berjalan sering-sering diasah, sering digunakan, sering dipakai untuk mendesain, itu Bapak sendiri akan mendapatkannya. Seperti proses belajar mengajar yang setelah masih lain akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan sudah bisa dapat feelingnya lah. Tapi untuk ini, Bapak Ibu sekalian yang mungkin langsung barangkali bisa menjadi bahan-bahan desain yang kita presentasikan bisa masuk di itu kan sudah jelas di sini, Bapak tinggal buat teksnya barangkali di gambarnya atau warnanya, kita tinggal itu sudah jelas. Karena di LPTT itu bagusnya mungkin kelebihannya dia sudah menyiapkan alat-alat yang kita butuhkan, misalnya tentang tadi ini kan tentang media sosial. Nah, ini tentang media sosial dia sudah siapkan di belakangnya, apakah komputernya, HP-nya, dan juga ada ikon-ikon yang lain yang bisa ini editable maksudnya bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak ini adalah keranjang. Keranjang bisa kita ubah, kita mau bawa warnanya, menjadi warna ya,
ataupun kita ubah bentuknya dengan cara edit point, mungkin ada kita bisa ubah edit point dengan dengan kita, ataupun dengan edit reset. Mungkin beberapa pernah mendengar media itu penggabungan atau menggabungkan atau mengubah set media set dari set atau set ditambah atau set. Untuk misalnya menghilangkan ini kan dengan set menghilangkan ini media set dari ini media set di format bisa dihilangkan sampainya yang lain lah, karena ini sebenarnya bergantung begitu untuk bagaimana kreasi. Ini kayak ibu mungkin yang tidak membutuhkan tidak cukup waktu untuk membuat desain, biasanya ini sudah banyak tersebar itu di penjual template atau dikasih ke sini gunakan untuk menjadi template. Jadi ibu bapak sekalian bisa ubah teks di gambar ataupun di warna dengan kreasi tulisan itu. Hai kamu, Silakan. Oh iya. Ini Pak, ada pertanyaan, bagaimana dengan template-nya Pak? Apakah ada bisa dicari di pihak ketiga kemudian diedit di PowerPoint? Bisa, sangat bisa. Nanti bagaimana? Saya kasihkan Pak Abdurrahman ahli template, nanti kita bisa download. Nanti caranya seperti yang saya jelaskan, cara setnya dan cara merubah ukuran media desainnya. Tapi kalau media set biasanya nggak perlu kita ubah karena itu biasanya disesuaikan dengan kita. Nanti dikasihkan Pak Abdurrahman untuk download template-nya, nanti Ibu Bapak sekarang bisa gunakan. Ya, makasih Pak. Bapak Ibu yang masih ingin bertanya seputar PowerPoint, silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Ini waktu kita masih panjang Bapak Ibu, masih ada 1 jam. Ini ada yang raise hand, Bu Yani. Pak Hairil, ada Bu Yani di yang raise hand. Oh iya. Ibu Yani silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya lihat untuk setiap slide-nya Pak, ternyata ada yang memang bisa dirubah, ada yang tidak ya Pak ya. Kalau untuk yang slide 1 itu untuk foto orangnya itu nggak bisa dirubah ya Pak ya. Ini template Bu. Ini karena bagaimana ini karena dia punya matematika kita. Jadi ada beberapa yang tidak bisa jadi editable, tapi nanti template PowerPoint yang saya berikan nanti itu semuanya bisa diedit. Kita nanti ada memang penjelasan khusus, jadi mungkin kayak misalnya, nah ini kan background itu biasanya diubah, dia diubah di format background, diubah di format background karena ada beberapa cara lah. Ini dibalik karena backgroundnya kan ada yang memang dia itu mengunci di template-nya supaya tidak bisa dipahami sama diotak-atik sama pihak ketiga.
Ada juga cara mengeditnya, bukan seperti yang saya jelaskan tadi kayak gitu. Seperti misalnya ini kan gambar background, seperti ini gambar background yang mengeditnya dengan cara klik kanan format background, karena dia background template namanya background dasar yang tidak bisa diubah dengan klik langsung, tapi dengan klik kanan nanti format background. Nah itu kita mau hanya warna atau dalam bentuk anyaman atau bentuk format bisa. Tapi ada juga memang background yang sudah dikunci. Jadi ada beberapa template yang backgroundnya tidak bisa, jadi kita apa tidak bisa dikunci. Walaupun dari penyedia, karena mungkin mereka tidak mau formatnya diubah sama pihak. Kalau ini untuk ini Bu, dengan format background. Tapi nanti template yang saya berikan nanti itu sangat mudah. Nah, gitu. Jadi Pak, yang gambar laki-laki itu nggak bisa dirubah ya Pak ya? Ubahnya klik kanan Ibu, klik kanan format background ini. Jadi Ibu misalnya mau masukkan apa ya ini, masukkan ini ya gambarnya. Bisa dipraktekkan nggak Pak itu? Bisa dipraktekkan nggak untuk bisa. mengubah? Ini di sini kelihatan foto laki-laki ya, orang tua. Iya. Nah itu cara merubahnya gimana Pak? Misalkan dengan foto kita gitu Pak. File Pak, kita klik file, klik kanan dulu tadi di sini, klik kanan, format background. Kita klik file ini. File kita klik, kita masukkan foto sesuai kebutuhan. Oke, bisa. Nah ini sudah berubah. Oke. Atau misalkan kita bisa masukkan picture. Insert picture. Ini. Masukkan picture. Masukkan. Nah, cara memasukkan foto di Photoshop ada beberapa macam gambar. Ini bisa masukkan. Nah, ini mungkin dulu masuk tadi. Nah, ini kalau yang begini, ini bisa langsung ubah. Ubahnya tidak dihitungkan baru dikasih masuk, tapi ubahnya tutup klik kanan, klik picture. Tidak perlu lagi Ibu insert. Jadi klik foto yang nanti Ibu akan ganti. Tapi Bapak itu yang gambar foto laki-laki itu Bapak tidak bisa merubah dengan apa namanya foto lagi, hanya merubah backgroundnya Pak ya? Iya kan, karena itu kan foto Ibu, itu bisa pakai, itu kan background yang bentuk foto. Mesti carikan dulu Ibu. Oh gitu, jadi ya, tidak bisa dirubah, fotonya saja tidak bisa dirubah ya Pak ya? Hanya bisa merubah background aja. Iya, fotonya tidak bisa karena dari template sudah format anunya seperti itu. Berarti itu format background bukan format image ya Pak ya? Iya, karena itu kan fotonya itu dalam bentuk background Ibu. Iya, paham. Nah, tapi nanti kalau di template Ibu Bapak sekalian, cara mengubahnya ini, cara mengubah memasukkan apa nanti foto itu nggak perlu lagi insert. Jadi yang klik foto yang mau diganti, tinggal di klik kanan, pilih change picture. Jadi Ibu sekalian bisa ubah sesuai dengan ini nanti. Bisa ubah di sini. Yes. Iya. Jadi selalu otomatis berubah. Gitu. Silakan. Ya. Atau misalkan taman barangkali Ibu Bapak sekalian tidak ada foto-foto yang lain. Nah, Ibu Bapak sekalian ambil bisa secara online tanpa keluar dari PowerPoint, bisa gunakan juga langsung tanpa dokter lain, kita pakai bisa online. Karena kita juga seperti di mana ini sangat mudah. Tinggal ketika misalkan sini kameranya berbahasa Inggris juga sih. Bismillah. Ini
masukkan di sini. Nah, untuk ukuran desain Bapak sekalian yang perlu ketahui, untuk mengambil foto Bapak Ibu sekalian, ini yang kualitas fotonya di atas 1000 pixel. Nah, jadi Bapak kalau sudah klik ini biasanya ada muncul di sini, ada 200, ada 1900, itu pilih yang di atas 1000. KPK itu sudah disarankan, saya rekomendasikan memilih foto itu di atas 1000 pixel. Yang hanya 700, hanya 300, hanya 200 itu tidak saya sarankan untuk main tidak mampu. Tidak saya sarankan masukkan di dalam sebuah desain. Tapi di atas 1600, dari yang di atas 1000 kita masukkan. Saya jadikan background, cara untuk memasukkannya juga kan biasanya saat ini banyak juga teman-teman biasanya di Word. Dia memasukkan foto dia sesuaikan dengan untuk media kerja, bukan media kotak begini kan tidak sesuai. Dia menggunakan seperti dia sesuaikan dulu dalam dunia desain itu tanda petik fatal salah. Untuk desain biasanya apalagi portfolio kita biasanya menggunakan kita foto menyesuaikan foto menyesuaikan media, bukan media menyesuaikan dengan foto. Jadi kalau seperti ini kan harusnya dibawakan fotonya. Ini kita tarik, disesuaikan sampai pas. Atau komunikasi gitu ya, atau Bapak Ibu sudah sesuaikan saja dengan foto. Nah setelah ini kan sudah enggak, ini kan masih kurang tidak sesuai dengan media kerja. Ini kita crop sesuaikan dengan media plastik, dengan segi empatnya. Harusnya kelihatan ya, harusnya kelihatan dari sini. Oke, ada lain silakan. Oke, Pak Khairil. Di kolom chat sepertinya tidak ada. Pokoknya ada yang dari Pak Budi. Untuk desain sudah ada contoh-contohnya dan kita tinggal memakai seperti desain PPT pada umumnya. Dan apakah peserta didik yang memanfaatkan hasil desain kita di masing peserta motifnya? Ini pertanyaannya dari Pak Budi Rahas. Untuk desain, apakah sudah ada contoh-contohnya dan kita tinggal memakai seperti desain PPT pada umumnya? Dan apakah peserta didik yang memanfaatkan hasil desain kita juga harus menyesuaikan office-nya atau gimana? Jadi kayaknya pertanyaannya ini Pak, kalau misalnya kita membagikan PPT ke siswa, apakah misalnya PowerPoint kita 2010 sementara siswa 2007, apakah masih bisa diputar Pak? Masih bisa menyesuaikan. Kalau sebenarnya untuk teknik standar semua office bisa, tapi ada beberapa teknik yang untuk office 2010 dengan 2010 itu tidak bisa menyesuaikan memang, karena memang tidak ada fiturnya di dalam. Seperti itu. Ada memang teknik-teknik seperti media set, ada format background dan lain-lain tuh, seperti video barangkali juga dari desain, memang tidak bisa menyesuaikan untuk 2010 dan 2007. Tapi untuk desain-desain standar, desain-desain sederhana, semua bisa. Membedakan yang dari sisi set atau dari sisi penyesuaian ukuran media kerja. Termasuk fontnya barangkali Pak Di, kalau tidak ada di dalam PowerPoint itu dia akan terhambur. Tidak. Kalau biasanya kalau di PowerPoint tidak dengan Word terhambur kalau
Iya ya Pak. Kalau PowerPoint dia langsung menyesuaikan, dia merubah font. Menyesuaikan kalau fontnya misalnya limit selatan atau botam black, jika tidak dapat di apa namanya di PowerPoint lain atau di kita tidak dapat komputer lain filenya, dia akan menyesuaikan font yang tersedia, misalnya langsung dari botam, font botam itu menjadi itu barangkali tidak ada di dalam font yang dalam komputer. Tapi ibu bapak sekalian bisa memasukkan font. Jadi ini kan PowerPoint sudah update, bisa masukkan sekitar 500 font baru. Jadi bisa seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan dengan font baru. Banyak apalagi dan di box itu sudah ribuan font yang tersedia. Nanti saya berikan link font, Bapak Ibu sekalian tinggal download fontnya. Nanti mungkin Pak Belaman sudah ada link font, mungkin ada tempat nanti bisa digunakan dengan tutorial cara menginstal font. Sudah buatnya tidak dilihat saja. Oke Pak. Gimana Pak Eril? Ini ada yang chat langsung ke host. Ini sifatnya dia chat. Mungkin dia lupa mengarahkan ke partisipan. Boleh saya sampaikan Pak Eril? Silakan Pak. Baik. Ini dari Ibu Lilik Sumarliadi. Beliau mengatakan seperti ini. Seringkali kita contek desain orang lain. Tapi begitu kita edit teks dan gambar, keindahan semua jadi hilang, semula jadi hilang, kurang bagus lagi. Itu yang pertama. Kemudian beliau lanjutkan lagi, apakah ada pengalaman kesesuaian antara warna, font, dan ukuran font? Artinya, untuk font tertentu maka warnanya harus tertentu. Demikian juga untuk ukuran hurufnya. Jadi ini mempertanyakan pengalaman dari Pak Brasdin berkaitan dengan PowerPoint dan desain grafisnya ini. Demikian Pak Khairi. Silakan dijawab Pak Brasdin. Untuk nyontek tanda petik, nyontek desain itu kita sepakat semua desainer barangkali, walaupun itu desainer PowerPoint, Corel, Photoshop, MTP, After Effects dan lain-lain, sepakat bahwa biasanya kita untuk menyontoh desain itu kita tidak bisa 100%, karena mereka sudah punya hak cipta walaupun tanda petik tidak ada aturan. Tapi kita sepakat untuk para desainer kita selalu menerapkan, mungkin Bapak Ibu sekalian dengan namanya ATM. Ambil, tiru, modif. Jadi 100% kita tiru semuanya sampai sama persis. Itu kalau tanda petik kita pelajar bilang kita tidak punya kreasi atau ide dalam desain. Tapi untuk intinya kita para desainer selalu melihat dari ATM, ambil, tiru, tapi tidak ada modif. Di modifnya mungkin di shape-nya barangkali, di font-nya atau di warnanya. Jadi kita tidak bisa terhambat 100% sama. Nah, untuk font, biasanya itu font seperti ini. Itu untuk desainnya font atau ukuran font itu tergantung dari desainer masing-masing. Desainer menggunakan font besar atau kecil, ukurannya besar kecil. Tapi yang kita tahu ibu sekalian, untuk font itu biasanya ada pasangannya. Jadi font ada beberapa jenis. Ada font yang serif, sans serif dengan yang bulat. Nanti penjelasan sebelum intinya dalam penentuan font Bapak Ibu sekalian mungkin, tapi Bapak bisa
kesimpulannya seperti ini barangkali. Jadi dalam font ini yang saya selalu ingat, biasanya itu ada font bulat, ada font kancing. Font bulat itu seperti, jadi saya biasanya membagi diri saya membagi font itu jadi beberapa bagian. Jadi ini namanya font bulat atau serif. Ini namanya font sans serif. Mungkin Ibu sering lihat Times One. Nah, ini yang ada kancing-kancingnya di belakangnya. Nah, ada sepatu-sepatunya barangkali. Ini, oke. Nah, ini yang polos. Jadi font terbagi 4, lengkap saya bagi dengan menggunakan ada serif, sans serif dengan font Latin atau biasanya Ibu Bapak sekalian sebut dengan tulisan tangan seperti ini. Oke? Nah, sebenarnya padahal banyak, tapi ini kesimpulan saya sendiri. Komentar itu lebih memahami. Jadi jenis itu ada yang bulat, yang tidak ada kancingnya, pakai kancing, dan Roman dan kawan-kawan, ada yang tulisan tangan. Jadi Ibu Bapak sekalian tinggal pilih. Jadi kan kalau misalnya dia bulat, Ibu bisa padukan dengan jenis font yang pakai kancing, pakai sepatu, atau misalnya dia bulat bisa dipadukan dengan bentuk tulisan seperti itu. Coba Bapak Ibu sekalian lihat di desain-desain di luar, pasti seperti itu. Walaupun sebenarnya ada lebih spesifik, tapi saya tidak jelaskan di sini, lebih spesifik. Takutnya Ibu Bapak sekalian, tapi untuk standarnya seperti ini. Jadi pilih yang ada 4 font, tapi saya membagi menjadi 3 lebih sederhana. Font yang bulat, yang tanpa sepatu di ujungnya, pakai sepatu, pakai kancing biasanya ada di sini. Kayak S, kayak Y, dengan tulisan tangan. Ini Bapak bisa padukan. Ada dalam sebuah teks juga ini lagi, ini bagi font, ini teks untuk ukuran. Nah, biasanya Ibu Bapak sekalian ada namanya teks itu terbagi 3. Ini seharusnya. Jadi dalam sebuah desain itu ada 3 Ibu Bapak sekalian. Ada 3 bagian. Ada head text, ada subtext, dengan ada line text. Jadi ada teks utama, teks pembantu, dan teks perinci. Biasanya seperti Bapak Ibu sekalian biasanya saya lihat barangkali seperti ini. Nah, ini penjelasannya di sini. Ini penjelasan sederhananya. Nah, di sini biasanya dia seperti ini. Bapak Ibu mungkin sering lihat seperti ini, mungkin judulnya besar, tiba-tiba dia ada kata penjelasnya. Nah, nanti di bawah kata penjelas ada perincinya apa gitu. Seperti barangkali seperti ini Bapak sekalian, jelas ya. Nah, ini tes utama awas muslim. Nah, di sini tes pembantu dengan tes penjelas, 3 tes. Jadi untuk jenis besar ukurannya seperti itu. Biasanya ukuran teks utama judul itu lebih besar dibanding teks pembantu dengan teks perinci. Nah, untuk berapa ukurannya itu tergantung masing-masing desainer. Jadi dari font ada 3 dengan ukuran teks itu berdasarkan penggunaan kategori teks utama atau kategori teks atau teks perinci. Untuk template menurut kalian, jadi mungkin nanti Ibu bisa lihat dan saya rapatkan itu editable, itu Bapak bisa gunakan langsung. Jadi Bapak tidak perlu contoh, jadi langsung Bapak gunakan saya tulis fontnya barangkali atau fontnya atau warnanya. Tapi desainnya sudah sangat bagus lah karena desain sudah dibuat sedemikian rupa untuk kegunaan bukan dua Bapak sekalian. Ya seperti itu. Lanjut.
Ini ada lagi dari Ibu Lilik di kolom chat. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dihindari dari sebuah karya PowerPoint yang tidak begitu dinikmati oleh audiens dan terasa mengganggu? Sebenarnya kita dalam dunia desain itu kita punya seperti siapa yang akan membaca yang akan melihat desain kita. Biasanya ini sebenarnya bukan mengganggu tidak mengganggunya, tapi tujuannya di sini dibuat yang membaca siapa. Jika yang membaca itu anak-anak, biasanya kita buat sekarang mungkin warna-warni apa warna-warninya. Jika memang tujuan kita buat desain untuk anak-anak, biasanya kita buat sekarang mungkin warna dari warnanya, dari teksnya, atau dari gambar-gambarnya. Jika itu ditujukan desain kita orang tua, jadi kita pakai kata-kata yang jelas dan tidak perlu banyak kata-kata yang hurufnya besar-besar, gambarnya besar-besar. Karena apa? Karena orang tua kan dia hanya melihat sepintas, apalagi matanya sudah petik kalah. Kalau untuk biasanya untuk jadinya itu mereka yang simple, tetapi warnanya kekinian atau foto-fotonya dengan gambar kekinian. Biasanya kita lihat dulu dalam desainnya, untuk yang baca siapa, kita bukan buru-buru rata-rata mungkin dari 25 sampai 40, kita buat desain seperti ini. Yang baca itu orang tua anak-anak atau pelajar, kita buat desain seperti ini. Itu mungkin. Kalau itu mengganggu tidak mengganggu, sebenarnya itu bergantung siapa yang nikmati. Bisa jadi mengganggu orang tua tapi ternyata dinikmati oleh anak muda. Tapi bisa jadi anak muda tidak suka, ternyata orang tua suka. Karena desain memang sebenarnya kita buat bagaimana kita buat. Karena desain tidak ada desain yang kita buat satu untuk semua, tidak. Jarang sekali tidak ada saya lihat desain yang walaupun sebenarnya sebuah desain biasanya umum dibuat, tapi tujuan pembacanya tetap. Misalnya sekolah tanda itu kamu karena ya rata-rata yang minum tanda petik minuman bersoda kan mungkin anak muda biasanya mereka buat yang cerah-cerah atau yang dia tiba-tiba pegang Coca-Cola yang lain seperti kan. Lagi berikutnya, saya bisa bertanya sedikit Pak? Silakan Pak Bos. Bisakah disebutkan Pak warna-warna yang kontras? Kan kadang kita bikin desain, ternyata warna yang kita ambil itu kontras dengan background. Apakah ada kiat supaya warna yang kita ambil itu, misalnya warna ini dikombinasikan dengan ini, atau bagaimana Pak? Karena terkadang kita buat kontras dengan background sehingga tidak terlihat itu tulisannya. Tunggu itu di materi. Ini secara sederhana. Biasanya memang pada desainer pusing bagaimana cara mengkombinasikan warna. Jadi ibu bapak sekalian bisa lihat secara online. Jadi kalau bisa masuk di sini ya di Unlink Picture. Di Unlink Picture kita masuk. Kita memberikan kata kunci plus desain. Kita kemudian desain untuk perpaduan warna yang baru. Warna biru kira-kira bagusnya untuk apa, warna merah untuk apa, seperti itu ya.
Nah, ini adalah flat design. Jelas ya, flat design. Nah, di sini kelihatan flat design di sini ya. Kelihatan nggak? Ya kelihatan Pak. Nah, di sini ada bisa lihat di sini ada perpaduan warna yang sudah dibuat oleh para desainer yang profesional. Bapak tinggal ikuti. Contoh misalkan Bapak ingin menggunakan warna biru, keduanya biru pakai apa ya? Biru itu bisa pakai kita warna biru. Warna biru kita contoh yang warna biru bisa. Ini warna biru. Oke. Jadi kita ada sebuah desain. Desainnya ada 3 set. Oke, nah ini pakai warna biru. Jadi kalau kita misalkan menggunakan warna biru, kita tinggal contoh, warna biru itu bagusnya dengan warna kuning seperti ini, dengan warna biru gelap seperti ini. Jadi kita tinggal nyontek saja. Kalau nyonteknya kita pilih, ini kan set jadi warnanya, kita pilih airdropper. Ada di sini airdropper. Ini gunanya untuk menyontek warna pada sebuah desain. Kita klik, nyontek kayak gini. Ini warna ini yang utama. Oh, ternyata ada warna kuningnya. Bagus. Ini kontek saja warna kuningnya. Oh, ada warna biru gelasnya. Kontek warna biru gelasnya. Oh, jadi paduan biru itu bagus warnanya. Atau misalnya itu kurang ekstrak lagi, kita yang lain. Kita masih pilih flat design. Bisa, kali ini sangat banyak. Paduan warna, warna ya ternyata bisa dengan orange, barangkali hijau, ini seperti apa. Ada terdesain adalah warna yang sudah dirakit oleh para desainer yang bisa pilih. Nah ini kan terbatas. Lalu kita bisa gunakan desain lagi dengan Creative Commons, pilih all. Dia akan nanti kalau lebih banyak. Jadi kalau bisa untuk desain, biasa kita memang bikin desainnya itu pusing warna apa yang cocok. Ternyata kombinasi hijau itu, bagusnya hijau dengan biru dengan hitam. Ini jadi kalau agak blend dengan font dengan color atau warna, saya mengatur di sini melihat kombinasi. Oke. Bapak Ibu yang masih penasaran dengan PowerPoint bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Waktu kita masih ada 30 menit ke depan. Cek di attendee ada yang tanda seru itu maksudnya apa Pak Iril? Bertanya ya? Kayaknya Pak bertanya di raise hand barangkali dia cuma. Oke. Kalau begitu saya unmute satu orang ya. Unmute satu orang dulu. Kita coba cek. Assalamualaikum Pak Sirajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya, mungkin mau berinteraksi langsung dengan pemateri.
Oke, baik, makasih banyak atas kesempatannya. Walaupun saya tidak sempat tadi ini, saya berharap mengucapkan materi ini Pak Indra saja. Ya, Oke, nanti bisa mungkin filenya itu kalian di-share nanti. Jelas nanti penjelasannya seperti apa, karena tadi agak telah masuk ini, saya melihat tadi ini menggunakan yang 2013 kalau tidak salah tadi Pak ya. ya betul. Ya, semoga tidak jauh beda nanti ketika pakai yang lulusan PNS. Nanti dari contoh yang Bapak nanti bagikan di Pak itu. Ya. Dan kalau bisa, andaikan ada sampel yang mau dibagikan itu, bisa ada penjelasan sedikit barangkali Pak. Misalnya yang dibaca yang Pak yang mau dibagikan itu, bisa mungkin contoh desainnya dulu bagaimana yang akan dibagikan itu, sehingga nanti kita kalau banyak pertanyaan lagi nanti Pak yang nanti dibagikan itu Pak. Makasih. Makasih Pak Rahman. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Pak Erwin. Pak Nasdin silakan Pak di Di sini kelihatan ya, saya kelihatan enggak? Belum Pak, sebentar loading. Iya. Saya banyak tidak ya. Belum ada ini Pak kelihatan. Di stop sharing dulu baru di sharing kembali. Oh ya, tunggu saya cari dulu yang ini. Ini ada yang chat pribadi. Sangat banyak pertanyaan, tapi sayang laptop saya masih Windows 2007. Kalau Windows 2007 dengan Office berapa yang kompatibel dengan Windows 2007 ya? Masih Windows 2007. Iya. Windows 2007 atau dia Windows 7 Pak? Windows 2007 dia tulis ini Pak. Nanti ada 300 template yang saya bagikan. Ini contohnya begini, tapi ini editable. Ibu sekarang bisa edit sesuai dengan kebutuhan ibu sekalian. Oke, tentang jelas? Jelas Pak, jelas. Ini seperti ini contohnya. Nah, ini misalkan kita mau ganti ini kan foto. Ini kita mau ganti foto. Ibu Bapak sekalian bisa klik kanan, picture. Ini karena dia desain promosi, jadi warnanya agak terang, kita ubah. Kita ubah di warnanya bagaimana? Warnanya kurang bagus. Warnanya. Ini editable, Bapak bisa berkreasi tanpa batas, tanpa ada yang itu Bapak terserah yang mau nanti warnanya barangkali kurang cerah, dan misalnya fontnya kurang bagus, fontnya tidak mau font yang begini, atau font yang bisa Bapak Ibu sekalian ganti fontnya mungkin font yang rapi, font yang biasa. Intinya editable Bapak bisa ubah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak sekalian. Tapi warnanya barangkali kurang serp. Ini warnanya warna latar, warna background, warnanya dengan background. Jadi kalau Bapak Ibu ini sudah diklik tidak bisa, berarti ini adalah warna background. Memang warnanya dengan cara format background. Ini bisa saja Bapak mau gantikan dengan picture lain, bisa, atau dengan warna. Warna juga bisa menunjukkan yang satu warna. Warna
itu ya ini kreasi masing-masing. Ini barangkali namanya diganti juga bisa. Namanya menjadi nama. Sepertinya akan banyak lah, ini kan salah satu contoh. Itu Bapak sekalian memberikan sekitar 200 template, tapi bisa nanti saya kasihkan situs donor, apalagi tadi itu di PPT itu sangat banyak sekali, banyak sekali template. Kemarin saya lomba poster template, poster corona di LPPT itu sudah update untuk poster coronanya, kan di situ bahan-bahannya untuk ada lomba poster PPT poin seperti itu. Jadi ini editable untuk font, nanti saya kasihkan linknya pada Pak Abdurrahman, Bapak Ibu sekalian tinggal download. Jadi nggak perlu lagi download satu-satu di Google Form atau di Dapur atau di titik-titik lain. Tinggal download, kalau kita lakukan lah. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian mendownload atau memakai font itu sampai 1.200, 1.000 atau 2.000 font, jenis font itu sangat. Dan itu malah memusingkan buat saya karena terlalu dan membuat PowerPoint Bapak Ibu sekalian berat dengan font sangat nanti berdiri sampai 1.000-2.000. Bukan ada juga sampai di sini ada sampai 5.000 sudah saran karena kita pakai beberapa angka sampai 20-30 font di sekitar dalam. Boleh mungkin font-font kekinian bisa ambil penawar. Font ini yang sekarang lagi update lagi sekarang digunakan oleh Pak Desainer. Ya silakan. Ya. Cek. Iya. Di kolom chat ini tidak ada pertanyaan, Pak. Sambil menyelingi, mungkin Bapak narasumber bisa mempromosikan power slide-nya, Pak. Kalau bisa juga kami dari tim Nontara ada diskon khusus untuk partisipan di konten untuk power slide. Kalau promosi ya? Ya, tidak apa-apa, silakan. Rencana besok sih, rencana besok mau buka porset yang ke-8 sebenarnya sudah 10 kelas, hanya kelas 9 dan kelas 10 itu untuk Remus 5 dengan kelas kasus kemarin kasus Ramadan 5 orang lah. Jadi sebenarnya porset ada 10 kelas, tapi yang sedang berjalan sudah kelas ke sampai ke 7 sekarang ini. Yang berjalan sudah hari ke-12 sekarang ini. Nah, ini setelah saya isi ini daring, saya langsung isi materi di kelas ke-7. Sampai besok saya sudah buka sampai 1 minggu depan. Kalau misalkan Bapak yang berminat, sebenarnya bagaimana ya? Harganya sebenarnya kalau dibandingkan sebenarnya karena saya memang fokus membuat bikin kemarin dasar saya kenapa saya bikin slide tulisin dengan PowerPoint karena saya lihat ada hal-hal yang negatif di media sosial itu tidak ada yang sanggah, tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang penetrasinya, tidak ada yang melawannya karena rata-rata desainer itu sibuk dengan masing-masing. Jadi saya memang ingin membuat sebanyak mungkin desainer positif. Jadi konten-konten positif itu yang bertebaran itu sebisa mungkin konten-konten positif lah yang sudah menjadi sama ini kan banyak kan hoax terus yang tidak ada dan bisa disanggah lagi karena memang orang sudah sibuk dengan desainer kita sibuk dengan diri masing-masing. Jadi saya memang membuat apalagi mungkin lebih bagusnya mungkin misalnya para guru itu tidak semua desain. Jadi kalau ada desain hoax tentang pendidikan mereka buat desain saingannya untuk menghilangkan hoax tersebut. Karena ini kan yang membuat desain-desain yang hoax itu atau desain-desain yang negatif adalah orang-orang yang tidak jelas tanda petik, orang-orang yang mungkin
tanda petik sholatnya nggak bagus atau ibadahnya nggak bagus, kerjanya nggak bagus, mungkin peminum atau bagaimana seperti itu. Kenapa tidak ada yang buat desain yang bagus, cuma yang penetrasinya atau yang tandingan seperti itu. Jadi kan misalnya ada 100 orang yang bikin hal-hal negatif, hal-hal positif atau konten-konten positif di media sosial, itu media sosial menjadi media sosial yang ya, jadi hal-hal positif yang selama ini barangkali selalu dibayang-bayangi oleh hal-hal negatif. Harga khusus pusing saya barangkali karena saya kasih sistem saya kan harganya sih biaya registrasinya itu 69.000 tanda petik. Mungkin kelas ini bisa jadi dikasih diskon 20.000 lah, jadi 49. Karena mungkinnya saya mungkin sebanyak mungkin ada desainer baru yang apalagi guru-guru yang mungkin bilang bisa jadi konten-kontennya adalah konten positif. Tidak mungkin ada positif bisa membuat konten-konten yang negatif. Itu durasi pelatihannya berapa minggu Pak? Durasinya itu 15 hari, 15 materi hanya untuk kuartal 8 rencana saya mau sisihkan 3 materi khusus untuk bagaimana membuat video, mengedit video di PowerPoint. Nah selama ini kita paling khusus di video di aplikasi lain. Rencana membuat materi khusus untuk 3 video materi edit video di PowerPoint. Jadi tambahan ada 18 materi. Untuk barangkali Bapak bertanya, bagaimana sistem pembelajarannya, konsep pembelajaran. Jadinya mereka takut terganggu dengan aktivitas mereka. Jadi mungkin Pak Abdurrahman yang mungkin pernah masuk di kelas saya, ini fleksibel. Jadi fleksibel, kita via grup WhatsApp, materi saya berikan di grup WhatsApp, itu bentuk video tutorial yang akan diikuti oleh semua para peserta. Pengerjaannya cukup lama, sekitar 24 jam. Jadi 24 jam, ibu bapak sekarang diberi waktu untuk mengerjakan desain. Ini hanya membutuhkan paling-paling waktu tidak 1 jam setengah jam 1 jam untuk pengerjaannya. Dan apabila memang sibuk sekali tidak bisa dikerjakan, ini kita bukan antara guru dan murid yang harus itu tidak. Fleksibel, kemarin kalau bapak sekalian, bapak mungkin bisa kerjakan dapat ilmu desainnya yang tidak dikerjakan mungkin dikondisikan dengan waktu kesempatan yang lain. Jadi 15 materi 18 materi 15 hari. Ini akan dibahas di Power Slide ya tentang desain PowerPoint dengan aturan desain pada desain lah, aturan desain dari pemilihan font, pemilihan warna dan lain-lain. Masih ada lagi? Jadi teknisnya nanti Pak, kalau misalnya ada teman dari partisipan ekonomi mau mendaftar, dia daftarnya lewat mana Pak? Bagaimana Pak Abdurrahman? Ada saran barangkali? Ya. Bukan saja grup WA, nanti yang ingin mendaftar gabung di link itu. Atau kita pisahkan khusus guru Pak atau bagaimana? Tidak usah barangkali Pak dipisahkan. Ya bisa dibuatkan grup WA saja. Ya, Abdurrahman bisa buatkan. Nanti kita pilih grup chat saja. Jadi kalau berminat bisa langsung gabung di situ. Bisa ya, bisa. Oke, saya buat. Itu masih ada pertanyaan dari Bu Fitriani di room chat, Pak Heri. Saya cek dulu room chat. Ibu Fitriani. Oh, ini ada pertanyaan Pak dari Bu Fitriani. Bisa disimulasikan, didemokan membuat cover buku dengan menggunakan PowerPoint. Mas pada waktu ya? Cover buku bisa. Waktunya masih panjang, beberapa menit mungkin. Pakai A4 saja Pak, biasanya buku A4 atau A3 biasanya.
sebenarnya cover buku sih bergantung ini atau ini saja desain ini belum tahu. Desain ini saya buatkan sebagai cover buku. Cover buku yang pertama ya 3D atau gimana? Saya pilih atau cover buku desainnya saja. Yang 3D lebih bagus, Pak. Lebih menarik. Lihat ya. Bisa disimulasikan Pak dengan penjelasan. Bagaimana penjelasan agak lama sih. Oke, ulang. Oke, jadi di cover buku itu ada bagian sampingnya, bagian kiri atau bagian belakangnya biasanya bagian samping, ada bagian depan. Sebenarnya ada 3 dengan bagian belakang biasanya di sini. Jadi biasanya bagian belakang dalam pertama, ukuran hampir sama dulu. Ini bagian depan, ini bagian samping. Oke. Nah ini biasanya kita buat dulu desain covernya mau seperti apa. Oke. Jadi desain bukunya kita buat seperti apa. Ini kan contoh saja untuk desainnya.
Jadi kalau kita sudah set, untuk kali dua sekarang kita set dengan file, spawn, template type, tadi, FNG, klik 2 kali, lalu sekarang simpan sudah digunakan nanti desainnya. Saya pilih saja, saya gunakan. Kalau sudah terset, kita biasanya ada format kalau dibilang di desain itu namanya mockup 3D buat mockupnya. Tapi sebenarnya desain aslinya untuk buku biasanya saya gunakan seperti ini buku sekalian. Gunakan 3 begini. Ya, di sini perdepan, di sini bagian samping, di sini bagian belakang. Ukuran belakang dan depan tidak sama, jadi saya hilangkan. Nah, seperti ini. Nah, ini pokoknya kita mau ganti. Kita klik kanan. Klik kanan, karena ini bukan dalam bentuk gambar, jadi tidak ada picture. Ini hanya format text. Di sini format text kita ganti menjadi picture karena kita memasukkan gambar. Nah, ini karena sudah saya input tadi jadi otomatis. Oke. Nah, di sini biasa menyesuaikan dulu sekalian. Ini kita bikin linknya, 3D-nya di sini. Kita bikin 3D karena di sini sudah otomatis di itu ada format 3D. Video rotation, kita pilih biasanya. Ini biasanya kita juga Coach yang tadi yang biaya untuk Power Slide 8 yang hadir malam ini, khusus yang hadir malam ini ya, Coach? Iya, sama yang hadir malam ini diskon menjadi 50 kalah. 50.000 ya? Iya. Oke. Ini sebenarnya rumus rotasinya. Karena saya punya rumus rotasi yang sudah disimpan, maksudnya seperti ini nanti jadinya. Jadi dari bentuk ini, saya sudah dulu. Kemudian saya teratur apa untuk rotasi. Kalau ukuran pantasnya untuk media sosial walaupun belum materi sih memang kalau masih untuk menghafal angka-angka ini kita memang menghafal ya, seperti ini.
di kolom chat masih ada ya. Waktu kita sisa 10 menit ya. Yang masih ada yang saya sudah buat keluhan. ini ini saya sudah buat, hanya saya nggak tahu rumus nanti masih ingat lagi rumus rotasinya udah dulu, tapi caranya seperti tadi. Hanya ini rumus rotasinya saya lupa, nanti akan ada di materi yang saya sudah buat. Nanti seperti ini dulu sekalian buku bukunya. Ini rumusnya kalau nggak salah 350, kalau nggak salah 350, 315. Nah, seperti nanti cover bukunya untuk mock-up biasanya kita. Tapi untuk desain buku nanti, untuk desain buku dia akan, jika itu membuat desain buku, dia akan seperti ini. Dia akan jadi seperti ini. Karena desain ini bahwa sekalian ada satu peserta yang sudah membuat buku dan desain yang menggunakan foto seperti ini. Ini desainnya. Kalau ibu bawa kalian nanti pas jadi proses ada yang lebih jelas. Nah, jadi kurang bukunya ada cover depan, cover samping dengan cover belakang. Tapi biasanya untuk marketing atau promosi kita menggunakan print seperti ini. Itu bagus lagi. Masih ada lagi. Atau barangkali ada ibu yang mau bikin ini Pak Sidin ada yang nanya, kalau ikut pelatihannya ada sertifikat nggak? Iya ada sertifikatnya. Berapa jam? Kenapa Bu? Ada jamnya nggak? Kemarin sebenarnya saya nggak pakai jam, tapi ada beberapa peserta yang minta jam. Saya berikan juga, saya tuliskan, saya berikan. Berapa jam? 15 jam. 15 jam. Silakan Bapak Ibu yang mau ikut pelatihannya gabung di grupnya. Biayanya 50.000 untuk yang hadir malam ini, ada jamnya 15 jam ya. Untuk barangkali Bapak Ibu sekalian berpikir ibu-ibu sudah teman-teman beberapa peserta yang juga merasa saya gaptek, saya tidak bisa. Termasuk saya nih, termasuk saya. Pengalaman saya ibu Bapak sekalian, beberapa peserta saya ada sekitar 10 orang lah. Itu bukan 10 orang, bahkan 20 orang itu ibu sama mama yang PNS, barangkali yang tidak anaknya. Itu kalau sudah keluar dari situ, bukan tanda petik, itu mereka rata-rata bisa menyesuaikan lah. Kata-kata gaptek itu sudah hilang dari mereka yang mengikuti 15 hari pelatihan. Yang pasti dibimbing ya Kak ya? Iya, karena kita punya kelas diskusi full, sharing dengan diskusi. Ya nggak, soalnya saya kan termasuk yang gaptek, termasuk bagian dari itu. Intinya ini nanti saya rasakan lah, karena saya sudah bikinkan semua video-videonya khususnya dengan kebutuhan desain. Jadi bisa ikutkan penjelasan saya. Baik, karena saya hadir, saya ikutan. Nanti daftarnya masuk grupnya Pak. Ayo, siapa lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Nanti kita lanjutkan di pelatihannya. Insya Allah 50.000 ini harga yang murah menurut saya. Kita akan dapat ilmu bagaimana nanti mendesain di dalam PowerPoint, begitu ya Pak? Ya begitu. Ya. Silakan Bapak Ibu ambil kesempatan ini. Saya jarang-jarang lihat pelatihan murah dengan desain menarik seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini dapat harga spesial dari pemateri kita 50.000. Silakan gabung di grupnya, nanti ada link pendaftarannya. Seperti itu. Silakan Pak Khairil. Ini lagi 5 menit. Bagaimana kalau kita closing statement saja? Karena sudah ada pendaftaran ini, tidak ada pertanyaan. Ya, silakan. Pak Rasden, mungkin ada kesimpulan dari paparan materinya tadi sebelum kita tutup
Pak, silakan. Oh ya, jadi untuk proses statement saya barangkali, sebenarnya sebuah desain itu yang selama ini dalam pikiran kita adalah desain yang sebuah desain grafis itu yang susah, kaki-kakinya sulit, bahkan geraknya itu terbantahkan semuanya dengan menggunakan desain menggunakan aplikasi. Jadi Kementerian Masyarakat sendiri dengan menggunakan aplikasi Corel atau yang sebagainya, beberapa peserta itu hanya desainer-desainer Corel yang masuk di kelas saya dan menjadi PowerPoint. Jadi selama ini yang terbaik dalam diri kita itu desain grafis itu susah, sulit dan sangat bisa dijangkau dengan orang-orang yang jika berkaitan dengan PowerPoint hanya terbatas. Terima kasih Pak atas paparannya malam ini yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Dengan berakhirnya tadi dari narasumber, maka saya tutup Vicon ini dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Pak Rasidin, terima kasih Bapak Ibu semua.